Haleluya. Firman Tuhan yang berbicara tentang Dia menjamin hari depan kita. Kita buka di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 ya. Kita baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang padaku dan berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari tempat kemana kamu telah dicerai mereka. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan membalikkan kamu ke tempat yang dari mana aku membuang kamu. Sampai jauh demikian firman Tuhan untuk kita. Dan yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara Tuhan, firman Tuhan pada kita saat ini bicara Tuhan, Dia menjamin hari depan kita. Luar biasa. Saudara-saudara Tuhan, kita bangga punya Allah Yesus Tuhan yang menjamin hari depan kita. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin masa depan kita. Tidak, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin masa depan kita. Tidak seorang pun, tidak seorang nabi pun yang dapat menjamin masa depan kita. Tidak ada seorang yang berkuasa apapun, dia berkuasa sekuasa apapun manusia, tidak bisa menjamin masa depan kita. Yang mampu menjamin masa depan kita adalah Yesus. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang mampu, dia yang berjanji, dia menjamin masa depan kita. Saudara dan Tuhan, bicara masa depan bukan bicara sekarang ini, hari ini bukan. Bicara masa depan, bicara soal nanti, ke depan, bukan sekarang. Bicara ke depan. Bukan bicara masalah sekarang ini, ada sekarang. Kalau kita melihat sekarang, kok Tuhan aku begini, rumahku masih ngontrak, kan gitu. Kok Tuhan kok kau begini, keadaanku morat-marit, ekonomiku masih susah. Kok Tuhan begini, aku masih dalam penyakit. Bicara masa depan bukan bicara sekarang ini, hari ini, tapi bicara ke depan. Dan Tuhan berjanji, Dia menjamin masa depan kita. Luar biasa, saudara. Ada kepastian. Kenapa? Karena Dia berkata, aku sekali tidak biarkan kau, aku tidak biarkan kau. Itu kepastian. Kepastian, kita punya Yesus, suatu yang pasti. Yang menjamin masa depan kita, yang berkata, aku sekali tidak biarkan kau, aku tidak biarkan kau. Aku menyertai engkau sampai ke zaman. Ini suatu kepastian. Apapun keadaan kita, apapun ekonomi kita, apapun kondisi kita pada saat ini, Dia berkata, Dia tidak membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Aku akan memberi segala kepadamu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu jaminan. Itu jaminan buat kita. Jaminan buat kita, saudara-saudara. Firman-Nya jaminan untuk kita. Firman-Nya ya dan amin. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Ini jaminan. Jaminan kita adalah dalam Yesus. Jaminan kita adalah firman-Nya yang berkata Dia menyertai kita, yang berkata Dia meninggikan kita, yang berkata Dia membiarkan kita. Itu jaminan untuk masa depan kita. Walaupun keadaan kita sekarang ini mungkin tidak sebaik yang kita lihat, Tuhan tetap menjamin masa depan kita. Saudara Tuhan, masa depan kita, Tuhan katakan gini. Waktu Tuhan di dalam Yohanes katakan ini, damai sejahteraku kutinggalkan padamu, jasaku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan padamu. Ini jaminan, apapun keadaan kita ada damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara Tuhan, kepentingan manusia, suatu hal yang utama untuk manusia atau damai sejahtera. Uang perlu, jabatan perlu, yes. Tapi damai sejahtera lebih perlu daripada uang. Jabatan perlu, betul.
Tapi damai sejahtera sangat penting daripada harta, daripada jabatan. Rumah bagus perlu, siapa nggak mau rumah bagus? Perlu. Tapi damai sejahtera lebih perlu daripada rumah bagus. Kenapa demikian saudara dalam Tuhan? Karena banyak orang punya harta, kemudahan, tapi nggak ada damai sejahtera. Tapi ada orang berjabatan tinggi, tinggi mana jabatannya, nggak ada damai sejahtera. Rumah tangganya mau manis, ribut mulu, bertengkar mulu. Rumahnya bagus, mewah, bertingkat, rumah kayak istana, tapi ribut mulu, bertengkar terus, dan neraka. Keperluan manusia yang utama itu damai sejahtera itu tadi. Dan Tuhan menjamin masa depan kita, menjamin damai sejahtera itu buat kita. Karena Dia udah berkata, damai sejahtera ku tinggalkan, mau ditinggalkan. Sebelum Tuhan naik ke surga, Dia tinggalkan damai sejahtera untuk siapa? Untuk kita yang percaya. Ditinggalkan, bukannya tinggalkan, tapi kuberikan kepadamu. Ditinggalkan dan kuberikan, bukan ditaruh gitu aja, tapi diberikan kepada siapa? Orang yang percaya, kepada kita semua yang percaya. Kita pada anak-anak yang percaya, yang dijamin masa depannya, Tuhan berikan itu kepada kita. Damai sejahtera itu yang perlu, ya itu yang utama bagi kita manusia. Walaupun harta perlu, cuma bagus perlu, tapi jangan sejahtera lebih perlu daripada semuanya. Dalam Tuhan, adapun orang yang terjamin damai sejahtera masa depannya, yaitu orang-orang yang bawa damai, ya kan? Firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang membawa damai. Yang bawa damai bukan bertengkar mulu, ribut mulu. Orang yang membawa damai itu hidupnya selalu membawa damai. Yang membawa hal positif bagi orang lain. Itu yang dijamin masa depannya. Firman Tuhan katakan gini, apa yang sudah kamu dengar, yang baik, itu yang dipikirkan, itu yang dilakukan. Gitu. Damai sejahtera itu diberikan bagi orang-orang yang membawa damai bagi orang lain. Kan damai sejahtera Tuhan ada kita, Tuhan berikan bagi kita. Terus kita memberikan itu, membawa itu kembali damai sejahtera bagi orang lain. Bagi orang-orang bawa damai sejahtera inilah masa depan diberikan pada Tuhan. Yang bawa damai dia memiliki bumi, firman Tuhan katakan gitu loh. Dia memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera diberikan sama siapa lagi? Kepada orang-orang yang bersemangat, yang melakukan firman Tuhan. Bukan jadi pendengar, tapi menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan kan jangan hanya kau menjadi pendengar firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Masa depan itu diberikan bagi kita orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Itu masa depan. Kita saudara dalam Tuhan, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, masa depan Tuhan jamin buat kita semua. Masa depan itu diberikan kepada siapa? Pada orang-orang yang mau melayani Dia, yang punya tanggung jawab melayani Tuhan. Tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita orang percaya, antara lain adalah kita mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Masing-masing sudah kita Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita teringat perumpamaan tentang talenta, ya ketika firman Tuhan katakan ada pergi, ya, kemudian pengusaha pergi, kemudian dia memberikan pada pengerja-pengerjanya. Yang satu 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, yang satu lagi 1 talenta. Masing-masing dengan talentanya. Ketika diberikan talenta, tujuannya apa? Dia harus bertanggung jawab dengan talenta yang diberikan. Yang 5 talenta bertanggung jawab, dia kembangkan menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta bertanggung jawab, dia kembangkan menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta tidak bertanggung jawab, dia tanam. Berapapun talenta yang Tuhan berikan pada kita, berapapun talenta yang Tuhan percayakan bagi kita, satu hal yang Tuhan mau, kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan. Kok cuma 1 talenta Tuhan? Berapapun. Mungkin talenta kita
Di dalam hidup mengajak orang datang pada Tuhan, itu talenta. Ada talenta loh. Talenta cuma ngajak orang ke ibadah, ada talenta begitu. Dia kan bakat tuh. Ngajak orang dong, orang mau. Itu talenta, kembangkan talenta itu. Mungkin talenta kita cuma berdoa. Begitu dengar orang ada kesusahan, aku berdoa, aku belas kasihan. Itu talenta juga. Kembangkan itu, lakukan itu. Bukan talentanya di gereja hanya kolektan, lakukan. Mungkin semua talentanya hanya jadi WL singer, lakukan. Seberapapun talenta yang Tuhan berikan, kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Ketika talenta yang Tuhan berikan buat kita kembangkan, kita tanggung jawab, maka talenta itu akan dikembangkan, bertambah dan bertambah. Namun kalau kita tidak bertanggung jawab, satu talenta pun akan Tuhan ambil. Saudara dalam Tuhan, di perjumpaan tentang talenta ini bukan masalah satu talenta, dua talenta, lima talenta, bukan. Berapapun talenta yang Tuhan percayakan bagi kita, satu hal yang Tuhan tuntut bagi kita adalah bertanggung jawab tentang talenta yang Tuhan percaya. Itu yang penting. Kalau kita mengerti tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan bagi kita, masa di sanalah ada masa depan kita. Disitulah tanggung jawab kita untuk dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Di sanalah ada masa depan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena ketika yang 5 talenta, dia bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, yang percayakan, dia kembangkan, kemudian Bapak itu, pengusaha itu datang, ini talenta, ya kau kembangkan, apa masa depannya, dia katakan, aku akan berikan Tuhan, kerajaan, kau akan hidup di surga. Mari engkau dalam kemuliaan Bapa. Ada yang Tuhan berikan gitu loh pada mereka yang mengembangkan talenta itu. Masa depan, bukan masa depan dunia, tapi masa depan dunia akan datang. Ada surga yang dianugerahkan kepada 5 talenta itu. Bukan aja masa depan kemudian 5 talenta dikembangkan 10 talenta dan kemudian dia berkembang talentanya di 10 talenta, tapi firman Tuhan katakan engkau akan menimbulkan kemuliaan kelak di surga. Jadi ketika kita tanggung jawab mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita, masa depan kita ada dijamin. Bukannya dunia ini, tapi setelah hidup ini. Saudara Tuhan bisa masa depan, bukan main masa depan kita di dunia ini, tapi masa depan setelah hidup dunia ini, di surga. Masa depan kita setelah hidup ini, dan masa depan kita hidup sekarang ini. Itu jaminan ketika kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara Tuhan, bagaimana Yesus Allah kita menjadi masa depan kita? Yang pertama, saudara Tuhan, dia akan melatih kita supaya kita dewasa. Pertama, dia melatih kita supaya kita dewasa. Dewasa apa? Rohani kita dewasa. Melalui apa? Dengan masalah. Masalah-masalah pergumulan yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, baik masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah penyakit, semua ada proses untuk pendewasaan kita. Masalah yang kita hadapi, Tuhan izinkan masalah itu ada, supaya kita dilatih, supaya kita dewasa, iman kita dewasa. Kenapa kita mesti iman kita dewasa? Karena firman Tuhan katakan, dia katakan, aku akan datang menjemput mempelai. Yesus digambarkan sebagai mempelai pria, dan kita anak-anaknya orang percaya digambarkan menjadi mempelai wanita. Saudaraku, bicara mempelai itu mesti dewasa. Dewasa apa? Iman kita dewasa. Kita mesti dewasa iman. Bagaimana kita dewasa iman? Dilatih kita melalui masalah-masalah pergumulan yang kita hadapi. Baik masalah ekonomi, baik masalah rumah tangga, baik masalah penyakit, dan masalah-masalah. Dia berkata gini, ketika waktu pendarahan ada 12 tahun wanita pendarahan, dia katakan begini, asal saja aku jamah jubahnya, aku sembuh. Masa depan itu kita dapat
ketika kita merubah sikap kita untuk selalu percaya akan firman Tuhan, akan selalu percaya akan janji Tuhan. Ketika perempuan 12 tahun yang pendarahan itu, imannya begitu kuat pada Tuhan Yesus, sikap iman yang begitu kuat pada Yesus bahwa dia sanggup merubah masa depannya. Saudara dalam Tuhan, kalau kita lihat 12 tahun pendarahan manusia, 12 tahun wanita suatu pendarahan ini nggak punya masa depan dong. Udah 12 tahun pendarahan, dia udah berobat, firman Tuhan katakan nih perempuan udah berobat, udah habis harta miliknya, sudah habis ludas lusut untuk berobat dia 12 tahun, tapi nggak sembuh, nggak kunjung sembuh, malah semakin parah, sedangkan hartanya udah habis. Bicara apa masa depan ini? Dia wanita 12 tahun ini nggak ada harapan, nggak punya masa depan. Tapi ketika dia kuatkan imannya, dia teguhkan iman dia, percayanya pada Yesus, dia katakan asal saja aku jamah jubahnya, aku sembuh, disitulah ada masa depan. Ketika kita merubah sikap kita, iman kita untuk tetap percaya, teguh akan Tuhan, percaya akan janjinya, walau kita tidak melihat, kan hanya berjanji itu. Walaupun ku tak melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walaupun kita nggak melihat dan belum melihat, tapi perempuan itu katakan aku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan nggak mudah saudara Tuhan. Kalau kita lihat perempuan yang 12 tahun itu untuk datang pada Yesus nggak mudah. Saudara jangan membayangkan, kita jangan membayangkan dia dalam keadaan sehat sehingga gampang datang kucuk-kucuk, enggak. Untungnya dia mesti ngesot, datang nggak bisa diri. Dia cuma rebah aja nggak bisa diri. Dia cuma ngesot doang. Dia ngesot dengan orang banyak, dia harus mengalahkan orang banyak untuk mendapat Yesus. Itu kan sesuatu yang nggak mudah. Ada usaha yang sungguh-sungguh dengan iman percaya pada Yesus. Asaku jamah jubahnya kesembuh. Itulah masa depan. Masa depan ketika kita menguatkan iman kita pada Yesus, kita percaya, walaupun kita tidak melihat, kita nggak tahu, itulah iman percaya kita pada Yesus bisa letak masa depan kita. Walaupun keadaan kita melihat sekarang tidak mungkin, dengan ekonomi kita seperti ini nggak mungkin, dan kan kita sembuh ini nggak mungkin, dengan penyakit kita nggak sembuh nggak mungkin. Tapi kita menguatkan iman kita terhadap percaya, asalku jamah Yesus, asalku percaya pada Tuhan, karena harapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Di sana letak masa depan. Sama Bartimeus sama. Bartimeus buta sama. Kalau kita lihat Bartimeus yang buta, nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan Bartimeus. Buta. Sampai berdewasa dia buta. Kalau kita melihat sekarang orang buta, kita juga ngeliat bengong gini kan. Iya ini orang kasihan, nggak punya masa depan. Iya kan? Lihat orang buta kan jalan kan gitu. Orang kita suka melihatin, perhatikan orang buta. Kemarin di kereta kita lihat juga orang buta naik kereta. Kasihan emang. Nggak punya masa depan. Dalam hati kita dia nggak punya masa depan. Orang buta nggak punya masa depan. Itu Bartimeus. Tapi menguatkan iman percaya dia. Dia teriak terus pada Yesus. Yesus tahu belas kasihan aku, teriak terus. Karena dia tahu masa depannya hanya dalam Yesus. Masa depan tidak terletak di pada manusia. Masa depan tidak terletak pada nabi-nabi, tidak. Masa depan tidak terletak pada orang berkuasa, tidak. Masa depan juga tidak terletak di harta, tidak. Masa depan juga tidak terletak dari jabatan, tidak. Tapi masa depan ada dalam Yesus Kristus. Dia teriak terus, Yesus anak Daud, belas kasihan aku. Terus Bartimeus, terus teriak.
dia teriak, maupun orang mengusiknya, diam, tetap teriak, diam Bartimeus. Kadang-kadang kan begitu kita. Ketika kita datang pada Tuhan, ada aja yang menghalangi kita. Ketika mau datang pada Tuhan, ada juga orang musik kita. Hambatan, tantangan ada, tapi Bartimeus bodoh amat dengan hambatan, tantangan. Tetap percaya pada Yesus. Tetap teriak pada Yesus. Imannya dikuatkan pada Yesus. Karena di sana letak masa depan. Saudara Tuhan, masa depan kita adalah Yesus. Kuatkan iman kita, teguhkan iman kita, hati kita tetap pada Tuhan. Walaupun jangan lihat keadaan kita sekarang, keadaan yang nggak memungkinkan akan masa depan. Kita kadang-kadang nggak mungkin nih masa depan itu bagaimana ya? Anak-anak itu bagaimana ya masa depannya ya? Mana ya masa depannya? Zaman tambah susah, tambah susah. Uangan susah. Makan sehari-hari udah bisa makan syukur. Bisa sekolah anak lagi ada. Nggak masuk akal. Kalau kita lihat tadi 12 tahun pendarahan perempuan itu juga nggak masuk akal, sama susah, nggak masuk akal. Kalau lihat Bartimeus juga nggak masuk akal, susah. Mungkin kita lihat daripada hidup mati aja kan gitu kita. Kalau kita lihat Bartimeus yang buta sampai tua buta sampai dewasa, ini mati aja lu, mati aja. Itu kadang-kadang kita. Pendarahan tuh, orang pendarahan tuh udah habis hartanya tuh, perempuan pendarahan 12 tahun. Itu udah dewasa nih, 12 tahun hartanya udah habis. Mungkin kita yang sudah mungkin atau orang lain bilang, ini udah pada habis harta, udah mati aja. Itu bilang nggak berguna, ngapain sih lu? Mati aja. Kan sering kita begitu, ya kan? Kita sering begitu, aduh keadaan kita begini, mati aja, udah, mampu saya udah, nggak mungkin semua nih, dengan mati aja, mati aja. Karena kita melihat keadaan yang nggak mungkin, situasi yang nggak mungkin, makannya susah, sekolahin anak lagi boro-boro, rumah nggak montak, susah. Terus kita melihat juga kadang ada sakit, misalnya orang sakit, aduh, sakit udah berapa lama, udah bertahun-tahun sakit, nggak sembuh-sembuh juga, udah banyak dokter sana ke dokter sini, kadang-kadang juga ada orang ke dokter luar negeri, udah habis duit, aduh, udah putus dah, udahlah, nggak ada harapan dah, kata udah habis rumah, udah jual rumah 1, rumah 2, nggak ada harapan, mati aja, gitu kan, udah nggak ada harapan, mati aja mendingan deh, kan gitu sering kita gitu, mampu aja deh, udah putus asa. 12 tahun udah pendarahan, wanita itu putus asa, nggak ada harapan. Bartimeus yang buta udah nggak ada harapan. Tapi ketika dia lihat Yesus, dia kuatkan imannya pada Yesus. Asal sudah sama jubahnya, aku sembuh. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan imannya dia datang pada Yesus. Kekuatan iman, bukan kuat fisik. Kekuatan iman bukan kekuatan fisik. Datang pada Yesus bukan kekuatan fisik, iman. Kekuatan fisik gak ada apa-apanya, 12 tahun penjara. Nih wanita 12 tahun pendarahan gak ada apa-apanya, kekuatan fisiknya apa? Orang jalan pada Yesus ngesot, dia ngesot datang pada Yesus, buat apanya? Kekuatan fisiknya. Mau diandalkan apanya? Hartanya udah habis, firman Tuhan katakan. Fisiknya lemah, hampir mati. Ngesot dia, kekuatan fisik gak ada. Kekuatan iman di dalam pada Yesus itu membuat dia sembuh dan ada harapan. Sama Bartimeus juga buta, kekuatan fisiknya Bartimeus. Orang yang minta dari rumah mungkin dipopong orang, taruh tempat itu setiap hari popong lagi, nggak ada kekuatan fisik. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan kekuatan fisik daripada Yesus. Andalkan kekuatan iman daripada Yesus. Kekuatan iman kita daripada Yesus itu yang membuat masa depan kita di dalam Yesus. Yang tak mungkin, dia mungkin. Itu Yesus yang menjamin hari depan, masa depan kita. Kita mesti kuatkan iman kita di hadapan Tuhan. Maka sana tetap masa depan kita.
Firman Tuhan katakan, rancanganku rancangan sama Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, rancangan masa depan yang penuh harapan. Rancangan masa depan untuk kita semua. Masa depan yang penuh harapan. Tidak ada. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa dan surga dalam nama Yesus Kristus, kami datang pada Tuhan. Masa depan kami hanya dalam Tuhan.